waktu tonton gitu, jam tayang kalian itu mencapai 4.000 tayang, kemudian subscribe kalian itu harus mencapai 1.000 subscriber gitu ya. Nah, jadi setelah kalian memenuhi syarat tersebut, kalian nanti akan menunggu. Hai guys, ketemu lagi di Poppy Ponsel Pinter Channel. Kali ini saya akan menjelaskan 5 syarat ya yang wajib kalian ketahui untuk memulai sebagai YouTuber pemula gitu ya. Nah, banyak YouTuber atau banyak orang yang ingin terjun ke dunia YouTuber ini, namun tidak banyak yang tahu persyaratan-persyaratan apa saja yang harus diketahui atau dipenuhi sebelum terjun ke dunia YouTubers ini gitu ya. Jadi saya sudah merasakannya sendiri dan saya akan memberikan apa namanya syarat-syarat yang mungkin itu sangat simpel gitu ya, namun saya yakin bagi para atau adik-adik gitu ya atau teman-teman yang baru memulai terjun ke dunia YouTuber itu tidak mengetahui syarat-syarat yang saya akan jelaskan kali ini gitu ya, apalagi yang mungkin masih awam gitu ya mengenai dunia per-YouTubean gitu ya. Oke, untuk pertama kalinya kalian harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu ya. Kalian tinggal apa namanya membuat saja akun Gmail di langsung. Jika kalian belum punya gitu ya, kalian langsung saja searching Gmail gitu. Ya, seperti itu. Kemudian kalian daftar saja gitu ya, jika kalian tidak memiliki email dari Google gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian jika kalian sudah memiliki akun email dari email, kemudian kalian ke YouTube. Nah, kalian harus login menggunakan email tadi untuk memasuki YouTube gitu ya. Jadi jangan menggunakan email lain ya. Maksudnya email seperti Yahoo, Gmail, terus dan lain-lain gitu ya. Kalian harus menggunakan Gmail gitu ya. Karena YouTube ini adalah produk dari Google gitu, atau milik dari Google, jadi kalian harus memiliki akun Gmail untuk masuk ke YouTube gitu ya. Jadi saya harap kalian mengerti. Kemudian kalian harus login terlebih dahulu di YouTube kalian menggunakan akun email Gmail yang telah kalian buat tadi, atau mungkin kalian sudah memiliki akunnya. Setelah kalian login nanti akan terlihat di sini ya ikon apa namanya email kalian sebelah kanan atas ini seperti ini ya. Nah, ini berarti sudah login namanya ya. Oke, ya seperti itu. Jadi jika kalian tidak memiliki akun YouTube ya, dimana apa namanya kalian akan mengupload videonya gitu nantinya ya. Oke. Kemudian setelah kalian memiliki akun email dan kalian login ke YouTube, baru kita akan memulai syarat atau 5 syarat yang wajib kalian ketahui gitu ya. Karena untuk memulai YouTube itu ya menurut saya itu cukup berat ya, karena mental terus kerja keras, waktu itu harus apa namanya menyatu di sana ya, karena jika salah satunya tidak ada itu kalian tidak akan atau mungkin sulit gitu ya untuk meraih kesuksesan untuk menjadi YouTuber gitu ya. Jadi kalian harus mengikuti syarat berikut. Oke, syarat pertama adalah kalian harus membuat YouTube karya sendiri gitu ya. Jadi kalian harus membuat YouTube karya sendiri ya. Ya seperti saya ini, saya membuat YouTube karya saya sendiri, saya rekam sendiri menggunakan HP saya sendiri gitu ya. Kemudian apa namanya, jangan pernah kalian itu mengambil atau mencuri video orang lain atau reupload istilahnya ya dalam per-YouTubean gitu ya. Nah, jadi harap hati-hati jika kalian melakukan hal tersebut, karena YouTube sekarang tidak segan-segan untuk menaktifkan akun kalian jika kalian itu terindikasi melakukan kecurangan, mengambil video orang atau mengedit-edit video orang seperti itu gitu ya. Jadi tidak reupload. Jadi kalian harus membuat konten kalian sendiri gitu ya. Oke, kemudian tentukan niche-nya gitu. Niche itu adalah misalkan videonya tentang apa gitu, mungkin tentang otomotif, mobil, motor gitu ya. Seperti saya handphone gitu ya. Misalkan saya akan contohkan di sini.
Oke, ini ponsel pintar ya. Nah, ini adalah apa namanya YouTube saya. Jadi saya ini membuat video ini dari awal ya. Jadi dari awal saya membuat video ini ya hasil karya saya sendiri gitu ya. Jadi bisa awet sampai sekarang gitu ya. Ya, ini sudah umurnya sekitar 1 tahunan ya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kalian harus membuat video sendiri. Istilahnya itu konten kreator gitu ya. Jadi kalian itu benar-benar apa namanya dibutuhkan oleh Google gitu ya. Ya sebenarnya memang saling menguntungkan, cuman ya kalau kalian nakal ya kalian diberhentikan gitu ya. Oke. Nah, jadi begitulah cara pertama gitu ya. Kemudian cara kedua adalah eh, apa namanya kalian tidak boleh menggunakan lagu yang memiliki hak cipta gitu ya. Nah, sebenarnya ada YouTube yang menyediakan lagu-lagu gitu ya yang tidak memiliki hak cipta. Namun setelah beberapa lama 6 bulan mungkin 1 tahun gitu ya, lama-lama musik di YouTube tersebut itu kena hak cipta. Jadi saya tidak sarankan untuk menggunakan musik di YouTube pun gitu ya. Jadi walaupun kalian ingin menggunakan apa namanya pihak ketiga atau musik pihak ketiga seperti apa namanya NCS gitu ya, NCS gitu ya. Nah, NCS gitu ya atau musik library gitu ya. Nah, itu no copyright gitu ya. Jadi ini musik tanpa hak cipta gitu. Namun ya bisa jadi lama-kelamaan musik ini dalam waktu ke waktu itu akan terkena hak cipta juga gitu ya. Jadi kalian harus berhati-hati untuk memilih lagu gitu ya. Namun saya masih bisa sarankan lah NCS ini atau apa namanya musik library itu masih aman lah gitu ya. Ya 75% lah aman gitu ya. Namun jika kalian tidak membutuhkan musik ya tidak perlu menggunakan musik gitu ya. Jadi kalian akan lebih aman, akun Anda akan aman gitu ya, terhindar dari apapun jika kalian sudah membuat video sendiri tanpa ada musik. Apalagi kalian bisa membuat musik sendiri, wah itu bagus sekali. Oke ya, seperti itu. Jadi harap hati-hati ya. Nah, kemudian itu akan berdampak nanti ya saat kalian kena hak cipta tadi. Nanti itu akan berdampak pada akun kalian gitu ya. Akun kalian itu tidak akan mendapatkan penghasilan gitu ya. Jadi kalian tidak akan mendapatkan uang dari video yang terkena hak cipta tersebut gitu. Jadi nanti ada pelanggaran dari YouTube bahwa akun kalian itu melanggar gitu. Nah, 3 kali kalian melanggar, kalian akan dinonaktifkan gitu ya. Jadi para pemain pemula gitu ya di dunia per-YouTubean, kalian harap berhati-hati. Oke. Kemudian ketiga yang kalian harus ketahui, tidak boleh mengunggah video yang berbau kekerasan, video 18+ dan sejenisnya gitu ya. Jadi kalian itu tidak boleh menggunakan YouTube kalian itu mengupload hal-hal yang dilarang oleh komunitas atau YouTube komunitas gitu ya. Karena YouTube karena banyak pengiklan itu tidak menginginkan produknya itu ditampilkan di video-video kekerasan atau 18+ gitu ya. Jadi YouTube apa namanya bisa membatasi iklan yang muncul, atau mungkin kalian tidak dapat sama sekali iklan dari sana gitu video tersebut ya, atau mungkin bisa melanggar komunitas dan video kalian itu dihapus oleh YouTube gitu ya. Jadi kalian harap berhati-hati ya. Alangkah lebih baiknya kalian menghindari hal tersebut gitu ya, dari video-video kekerasan atau berbau 18+ gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat itu ya, jangan membuka video 18+ dan sejenisnya saat sedang login di akun kalian gitu. Nah, seperti ini ya. Kalian kan sudah login di akun ini. Nah, seperti ini ya. Ini akun. Kalian sudah login. Kalian membuka video-video ya semi-semi gitu, semi-semi 18+ atau 18+ ya dan sejenisnya gitu ya. Kalian itu nanti akan diberhentikan dari YouTube gitu ya. Jadi kalian mau hanya pengguna YouTube saja atau apa namanya menjadi konten kreator di YouTube, kalian tetap akan apa namanya terkena
teguran dari YouTube dan mungkin akun kalian itu akan ditutup tanpa pemberitahuan gitu ya. Nah, saya sudah mengalami ini 2 kali gitu ya, dan saya sudah membuat videonya di video saya sebelum video ini tampil gitu ya. Jadi kalian tinggal cari saja, searching saja video saya mengenai hal tersebut gitu ya. Jadi kalian bisa lihat, atau mungkin kalian penasaran, kalian bisa lihat link di sebelah kanan atas ini. Oke, kalian tinggal klik saja. Oke, kemudian itulah ya. Kemudian kelima, kalian harus memenuhi syarat monetize gitu ya, monetisasi gitu ya. Jadi untuk mendapatkan uang gitu ya, untuk mendapatkan uang di YouTube, kalian harus memenuhi syarat monetisasi YouTube gitu ya. Jadi saya akan memberikan gambaran langkah-langkahnya gitu ya. Kalian harus membuat video yang berkualitas. Terus kalian harus menguploadnya rutin gitu ya, dan apa namanya, jangan terlalu banyak bolongnya gitu ya. Misalkan seminggu sekali, terus di apa namanya, diupload videonya lagi dalam waktu 2-3 bulan, sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah itu saya yakin susah nanti di uploadnya gitu ya, karena setelah apa namanya, persyaratan YouTube ini terpenuhi gitu ya, kalian nanti akan diminta, kalian nanti harus menunggu gitu ya, kalian harus menunggu approval dari YouTube gitu ya. Jadi jadi YouTuber itu cukup rumit sekali gitu ya. Nah, karena kalian harus menunggu apa namanya, waktu tonton gitu, jam tayang kalian itu mencapai 4.000 tayang, kemudian subscribe kalian itu harus mencapai 1.000 subscriber gitu ya. Nah, jadi setelah kalian memenuhi syarat tersebut, kalian nanti akan menunggu gitu ya. Kalian diminta menunggu untuk approval kembali gitu ya. Istilahnya dicek kembali oleh YouTube bahwa akun kalian itu apakah layak apa namanya, menampilkan iklan-iklan dari YouTube gitu ya. Jika layak, ya mungkin kurang dari sebulan atau lebih dari sebulan, sebulan lebih lah gitu ya, kalian akan di-approve, atau akun kalian itu akan apa namanya, menampilkan tanda dolar gitu, dolar hijau nanti ya di setiap videonya, dan itu akan membuat uang bagi kalian gitu ya. Jadi kalian ya bisa membuat video dengan rajin gitu ya saat kalian sudah mendapatkan atau mencapai titik tersebut ya. Oke. Nah, begitulah 5 syarat menjadi YouTuber pemula gitu ya. Jadi sebelum kalian berkecimpung di dunia per-YouTuban gitu ya, kalian harus mengetahui 5 syarat ini terlebih dahulu ya. Untuk tools-tools yang kalian harus gunakan, apa namanya, mungkin di lain waktu saya akan menjelaskannya, atau mungkin kalian tidak memiliki laptop. Oke. Kalian tidak memiliki laptop, kalian cuma memiliki smartphone saja, kalian bisa menjadi YouTuber, oke? Dan itu saya akan menjelaskannya mungkin di video saya berikutnya, oke? Ya, begitu saja informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian belum subscribe, dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video dari saya. Oke, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Like, komen, dan share video ini, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.